Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap profit walaupun IHSG-nya terjun lagi. Oke, kita langsung lihat IHSG-nya hari ini ya. Nah, untuk hari ini IHSG terkoreksi lagi 0,7% ya, sempat turun lebih dari 1% hari ini. Sempat menyentuh harga terendah di hari ini yaitu di 6.776 ya, persis di support sebelumnya. Nah, ini mudah-mudahan sih menghijau ya besok ya. Mudah-mudahan masa 2 hari sudah 3 hari merah terus ya. 3 kali merah nih di candle merah. Ya mudah-mudahan bisa mantul lagi ISG-nya. Jadi kalau bisa menghijau ya teman-teman bisa semakin cuan lagi. Oke, jadi santai aja, nggak usah dibawa panik. Walaupun ISG-nya merah, masih banyak kok saham-saham yang bergerak hijau di hari ini. Oke, langsung aja mungkin sebagian saham kita update, sebagian lagi saham ada beberapa mungkin yang baru nongol, mungkin ada beberapa saham juga yang tidak muncul lagi karena sudah tembus support atau sudah kena trailing stopnya ya. Kalau misalkan nggak nongol lagi di pembahasan video kita. Oke, langsung aja yang pertama ada Indosat. Nah, untuk Indosat masih lanjut ya. Tapi ini sudah masuk ke overbought, jadi mesti hati-hati, jangan lupa naikkan trailing stopnya ya. Hari ini dilanjut lagi tembus targetnya ya. Targetnya bertahan di atas target 7.400-nya. Nextnya itu targetnya di 7.525, 7.625. Hari ini menguat 1,3% untuk Indosat. Bagus ya, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Kalau koreksinya selama nggak tembus dari harga 7.250 harusnya masih oke ya untuk posisi saat ini. Selanjutnya ada ASLC. Nah, untuk ASLC ini sudah kita bahas ya dari tanggal 28 kemarin. Hari ini kembali menguat 7,5% ya, berhasil breakout harga 98 ya, harga resisten 98. Masih ada resisten lagi di harga 103 ya. Kalau misalkan dia bisa tembus, mudah-mudahan bisa lewat juga 104-nya. Untuk target terdekat yaitu di 109 dan 114 ya untuk ASLC. Selanjutnya ada PTMP. Nah, untuk PTMP masih lanjut lagi ya, menguat 6,2% ya. Untuk targetnya di 195. Kalau misalkan dia bisa tembus 195, next targetnya adalah di 208 ya untuk PTMP. Lanjut ke Jaya. Nah, ini Jaya juga ada kita bahas ya dari waktu ada signal. Nah, ini hari ini lanjut lagi menguat 5,04%, berhasil breakout dari resistance 121. Closing di 125 mendekati target 126. Apakah akan lanjut besok? Ya, ini juga sudah masuk overbought. Jangan lupa naikkan trailing stopnya. Mudah-mudahan bisa ke 130-an juga ya untuk targetnya. Lanjut ke Gudang Garam. Nah, Gudang Garam atau GGRM sebelumnya kemarin itu sempat terkoreksi ya, tapi hari ini kembali menguat 2,18%. Nah, ini mudah-mudahan bisa lewat lagi lewat dari harga 28.450-nya ya. Kalau masih bisa lewat lagi nih bagus. Juga masih ada resisten sebelumnya yaitu di harga 29.350. Dan untuk target sendiri terdekat ya di harga 29.700 dan 31.800. Selanjutnya ada WIM. Nah, WIM hari ini juga sempat naik ya sampai ke 1110-nya, tapi belum bisa bertahan di atasnya. Akhirnya ditutup lagi di harga 1075 seperti harga di hari Jumat ya. Nah, ini masih boleh dipantau, jangan lupa naikkan trailing stopnya, boleh stop lossnya di bawah harga 1060 ya kalau misalkan sudah punya atau sudah masuk dari bawah. Selanjutnya ada HMSP. HMSP ini masih mencoba ya, masih mencoba bergerak lagi. Mudah-mudahan sih bisa lewat dari 1070 nih. Nah, kalau bisa lewat dari 1070, targetnya di 1112 ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun lagi di bawah harga 1000, sebaiknya cari saham yang lain aja.
Lanjut ke Baja. Nah, ini Baja sudah ada tanda-tanda pergerakan lagi ya. Ini sahamnya kurang liquid tapi sayangnya. Tapi nggak apa-apa kalau mau masuk, alokasi dana diperhatikan. Ini kalau dia bergerak lagi dan bisa breakout dari 152 ya. Mudah-mudahan bisa tembus juga resistance 163-nya. Targetnya boleh di 183, memang agak jauh ya. Tapi nggak apa-apa, saham ini kalau bergerak juga cukup kencang. Tapi kalau misalkan mau trading jangka pendek, kalau misalkan ternyata besok mau masuk lagi dan dia bergerak, boleh untuk areanya itu di 148 ya untuk target jangka pendeknya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada GDST. Nah, untuk GDST ini uh, kembali menghijau ya di perdagangan hari ini ya. Ini dia menguat 6,8%. Ini kalau misalkan lanjut targetnya boleh ya untuk target jangka pendek dulu. Misalkan kalau mau masuk dia mungkin targetnya bisa ke sekitar harga 190-an dulu ya untuk saat ini. Kalau misalkan ternyata tembus 190 ya mudah-mudahan juga bisa lewat dari harga 202. Tapi kalau mau di 190 dulu juga boleh untuk GDST ya untuk target pendeknya. Selanjutnya ada JAST. JAST ini sudah mulai lagi ya. Kemarin ini udah juga kita bahas. Hari ini kembali menguat lagi 5,9%. Sempat breakout dari 73 ya, tapi akhirnya closing di 71. Mudah-mudahan lanjut ya. Target terdekat di 78 dulu ya untuk saat ini. Lanjut ke Cars. Nah, untuk Cars ini hari ini masih sama dengan hari kemarin ya. Dia gap up hari ini. Nah, ini masih ada resisten dari 86, 87, 88 nih kalau bisa lewat dan tembus, boleh targetnya ke 94 dulu ya untuk Cars-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu MAPA. Nah, ini MAPA juga udah kita bahas ya kemarin. Hari ini sempat naik sampai ke level harga 5.725, tapi berakhir dengan closing di 5.100. Ya lumayan ya, hari ini naiknya sampai ke sekitar 13%-an ya. Mungkin karena sudah banyak yang TP akhirnya dia turun lagi. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya, diperhatikan aja kalau misalkan dilanjut lagi mungkin. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya, yang sudah TP hari ini juga kalau mau masuk lagi, kalau dia bergerak hijau lagi boleh. Tapi kalau misalkan mau cari saham yang lain pun tidak apa-apa. Tapi secara posisi ini masih oke ya untuk diperhatikan pergerakannya. Lanjut ke Trin. Nah, untuk Trin hari ini menguat 5% ya, berhasil breakout dari 250, closing di harga 252. Ini boleh dipantau-pantau pergerakannya kalau lanjut lagi ya. Syukur-syukur bisa tembus 258 ya. Target terdekat di 270, 282 dan target paling atas yaitu di 286 ya untuk Trin. Lanjut ke saham berikutnya yaitu LPKR. Nah, ini untuk LPKR hari ini menguat 3,16%. Ini boleh dipantau-pantau pergerakannya di perdagangan besok ya. Kalau misalkan dia berhasil lewat dari 102. Nah, kalau bisa tembus 102, mudah-mudahan next targetnya di 114 tercapai ya. Hari ini dia berhasil bertahan di atas harga 96-nya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Sage. Nah, Sage hari ini menguat ya 24% ya atau ARA. Nah, ini top boxnya ada di 260. Apakah besok dia lanjut? Kalau dia lanjut masih ada resisten 260 dan 268. Target bisa di sekitar harga 326-an ya kalau untuk Sage. Jadi dipantau aja, mana tahu dia bisa kembali menghijau lagi, cukup kuat ya untuk Sage-nya. Lanjut ke SMRA. SMRA hari ini posisinya menghijau ya 0,8%. Ini boleh dipantau-pantau pergerakannya kalau dia berhasil breakout 570-nya ya. Ini posisinya mulai menarik untuk diperhatikan ya untuk SMRA. Kalau berhasil tembus 570, boleh target di 605 ataupun di 615 ya untuk saat ini. Tapi kalau mau hold dulu, misalkan berharap dia tembus lagi 615,
atau teman-teman mau target di 640 pun tidak apa-apa. Nah, ini untuk resisten di atas 60 ada yaitu di harga 655. Tapi ini diperhatikan aja dulu ya, semoga dia bisa breakout 570-nya untuk SMRA. Lanjut ke HIL. Nah, untuk HIL hari ini masih lanjut ya 8,9% ya. Nah, ini jangan lupa ya teman-teman naikkan trailing stopnya. Kalau misalkan masuk saham ini ya, kalau misalkan sayang kalau takut turun lagi, boleh kalau misalkan mau pakai trailing stop di bawah low hari ini ya untuk HIL. Buat jaga-jaga kalau teman-teman yang udah masuk dari bawah waktu dia mantul atau dia rebound ya. Selanjutnya ada Antam. Nah, untuk Antam hari ini menguat 2,9%. Ini boleh dipantau-pantau untuk perdagangan besok ya. Kalau misalkan dia lanjut lagi dan kalau dia mampu atau berhasil breakout dari 2160 ya. Targetnya di 2240 dulu. Kalau bisa closing di atasnya boleh hold dulu untuk Antam. Mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi. Targetnya lumayan banyak di atas, jadi diperhatikan aja. Mudah-mudahan dia bisa breakout untuk di perdagangan besok. Tapi hari ini juga dia ada gap ya, gap. Dia opennya gap. Tapi mudah-mudahan ditinggalin aja dulu ya. Bisa dia semoga dia bisa naik lagi untuk Antam. Lanjut ke MDKA. Nah, untuk MDKA ini sudah menghijau candlenya ya, sudah sempat menyentuh area support di harga 3.850-nya. Nah, ini sudah mulai menghijau, ini boleh dipantau-pantau beberapa hari ke depan ya. Kalau mau cicil-cicil masuk di area support juga boleh. Tapi kalau misalkan dia closing di bawah area support, sebaiknya segera keluar. Tapi kalau misalkan dia masih bertahan di atas 3.850, ini masih boleh dipantau-pantau pergerakannya. Untuk target jangka pendek yaitu di 4.060, tapi kalau misalkan targetnya untuk saat ini adalah sekitar di harga 4.230-an ya untuk MDKA. Selanjutnya ada PSAB. Nah, PSAB hari ini menguat 6,19%. Nah, ini sudah kembali lagi ke dalam boxnya ya. Sebelumnya ditembus bottom boxnya di 101. Hari ini dia closing di 103. Boleh dipantau-pantau pergerakannya ya. Boleh juga pakai target di terdekat di 109. Tapi kalau misalkan dia lanjut dan bisa tembus 113-nya juga, targetnya itu sekitar di harga 122 ya. Ini boleh dipantau-pantau. Nah, ini juga masih ada resisten di harga 118-nya. Selanjutnya ada Sido. Nah, untuk Sido ini mantul ya dari area support 790. Saran saya tunggu aja dulu dia bertahan di atas harga 810 ya. Nah, kalau misalkan dia bertahan di atas 810, ini boleh. Tapi kalau dia merah lagi di perdagangan besok atau bahkan turun di bawah 790, lupakan aja, cari saham yang lain. Tapi kalau misalkan dia bisa bertahan besok ya, di perdagangan besok atau lusa di atas 810, ini boleh siap-siap ambil posisi ya untuk Sidonya. Lanjut ke IRSX. IRSX hari ini menguat 7,9%, sempat breakout dari 127 atau menyentuh harga 131, tapi akhirnya closing di harga 122 ya, di bawah top box atau resisten. Nah, ini masih boleh diperhatikan untuk pergerakan besok ataupun di minggu ini. Kalau dia kembali menguat lagi, target terdekat adalah di 140 dulu ya untuk IRSX. Dan masih ada resisten di atasnya yaitu di 150 kalau misalkan dia kuat lanjut ya dan menembus 150, dan target utamanya yaitu adalah di harga 170 ya untuk IRSX. Lanjut ke ASA. ASA hari ini juga keren ya setelah kemarin sempat merah. Hari ini masih kemarin sempat bertahan ya di atas top box 895. Ini masih bertahan di atas 895 dan akhirnya menguat 2,7%. Nah, ini masih boleh diperhatikan besok, yang sudah punya masih boleh hold dulu. Kalau dia lanjut lagi bergerak ya, syukur-syukur bisa tembus 960. Targetnya adalah di 1015.
Lanjut ke Seger. Seger ini makin seger. Ini juga udah kita bahas ya di tanggal 27 kemarin. Nah, ini kalau yang masih hold, hari ini dia ditutup dengan arah ya 25%, berhasil breakout 440, 452 dan juga resisten 490. Next target di 530 dan 565 ya untuk Seger. Lanjut ke IMAS. IMAS ini sudah create box ya di atas ini. Jadi jangan lupa untuk trailing stopnya dinaikkan. Ini sudah overbought. Saya ingatkan lagi kembali ya. Ini sudah overbought. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau pakai support, bisa pakai support di harga 2130 buat yang masih hold ya. Untuk targetnya sih belum kena, tapi sayangnya hari ini dia nggak bikin high baru sebelumnya atau nggak break previous high atau nggak tembus dari 2470-nya. Kalau misalkan lanjut, kalau bisa tembus 2470, targetnya masih sama ya untuk saat ini, yaitu di 2570. Oke, mungkin sampai di IMAS dulu ya untuk video part pertama. Masih ada video part kedua, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan like, subscribe, dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.